Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugihanur dari mahasiswa manajemen angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tentang materi ujian akhir semester untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 1. Nah, di sini sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan device saya atau laptop saya sendiri rusak, jadi saya meminjam laptop kakak saya. Dan saya tidak bisa memakai, kebetulan tidak bisa memakai earphone karena berbeda device. Nah, langsung saja kita mulai, saya akan share screen. Nah, di sini kita akan mulai dengan soal yang nomor 1. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Nah, di sini kita disuruh untuk jelaskan konsep optimisasi dengan menggunakan turunan, kemudian berilah salah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi yang berbeda dari yang telah dibahas di kelas, atau contoh soal dalam buku selain dari contoh soal dalam buku-buku referensi. Sebelumnya, mohon maaf karena ada salah ketik. Jadi di sini konsep optimisasi menggunakan turunan, yaitu seperti yang kita ketahui, konsep optimisasi ini merupakan proses dari pencarian nilai maksimum atau minimum suatu fungsi agar mendapatkan nilai yang efektif. Nah, biasanya dalam ekonomi, proses optimisasi yang menggunakan turunan ini berguna untuk mencari keuntungan maksimum atau minimum. Terus ada kerugian minimum atau maksimum, biaya produksi minimum atau maksimum, dan lain sebagainya. Di sini biasanya perusahaan mencari nilai yang paling efisien bagi perusahaan itu sendiri. Misalkan perusahaan tersebut ingin mengeluarkan sebuah produk baru, biasanya konsep turunan ini atau optimisasi turunan ini akan digunakan untuk menjadi pertimbangan juga terkait dengan produk baru tersebut. Nah, di sini bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan cara menurunkan sebuah fungsi variabel yang perubahan fungsi tersebut juga dapat dipengaruhi oleh antar variabel lain. Di sini saya memiliki contoh soal, salah satu contoh soal tersebut adalah permintaan terhadap suatu produk batik memiliki fungsi persamaan berikut. P sama dengan 2700 min 9 Hi pangkat 2. Nah, berapakah banyaknya barang yang harus dijual agar mendapatkan income maksimum pada perusahaan batik tersebut? Nah, untuk caranya sendiri yaitu di sini saya menggunakan cara ya seperti biasanya, total revenue. Jika unit produk terjual, maka penerimaan total revenue yang terjadi, nah seperti saya tuliskan adalah TR sama dengan PV. Saya misalkan, karena P sama dengan 2700 min 9 pangkat 2. Nah, di sini diperoleh sebagai berikut. TR sama dengan 2700 min 9 pangkat 2 dikali Terus TR sama dengan 2700 min 9 pangkat 3. Nah, untuk meminimumkan TR, bentuk persamaannya sebagai berikut. DTR sama dengan DTR per sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus turunan, diperoleh seperti yang saya tuliskan. DTR per DH sama dengan 2700 min 27 pangkat 2. Sama dengan 2700 min 27 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, sama dengan 100 min pangkat 2 sama dengan 0. Nah, di sini terdapat dua
buah titik stasioner, yaitu Q1 sama dengan plus 10 dan Q2 sama dengan min 10. Kebalik, sorry. Q1 sama dengan min 10, Q2 sama dengan 10. Nah, bagaimana caranya menentukan bahwa Q tersebut merupakan total penerimaan maksimum, merupakan total kuantitas maksimumnya? Nah, di sini saya mencoba menggunakan yang TR sama dengan 10 untuk ini, sorry tipu, itu bukan total harga maksimum tapi total unit maksimum. TR sama dengan 10, saya coba kalikan 2700 dikali 10 min 9 dikali 10 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena dikali 10. Nah, sama dengan 27.000 min 9.000. Nah, hasilnya adalah 18.000. Ini yang satunya lupa saya nggak masukkan juga, itu hasilnya min karena itu hasilnya min dan menurut saya bukan merupakan penerimaan maksimum yang ada di perusahaan. Nah, di sini udah ketemu. Total penerimaan maksimumnya adalah 18.000 dan agar total penerimaan maksimum, banyaknya barang yang harus terjual adalah 10 barang. Sekarang lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai integral dan aplikasinya di bidang ekonomi. Nah, pada soal ini diketahui pada pabrik kaos lucu terdapat mesin pencetak tekstil yang berumur T atau tahun dan memberikan pendapatan dengan rate sebesar R petik dalam kurung T sama dengan 4T plus 3 dibagi 4T pangkat 2 plus 6T plus 1 dalam satuan ratus juta rupiah per tahun dan membutuhkan biaya sebesar C, yaitu 50 juta per tahun. Di sini kita diminta untuk menghitung pendapatan yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun. Dan yang B adalah menghitung profit yang dihasilkan mesin tersebut juga selama 3 tahun. Nomor 2A. Nah, di sini caranya kita dapat menggunakan integral tentu dengan metode substitusi. Kalau menurut saya sendiri, setelah saya mencoba, ternyata bisa menggunakan integral tentu. Di sini integral mulai dari 0 sampai 3, 4T plus 3 per 4T pangkat 2 plus 6T min 7 dt. Nah, di sini dimisalkan U sama dengan 4T pangkat 2 plus 6T plus 1. Nah, ditemukan DU per DT sama dengan 8T plus 6. Dan DT sama dengan DU per 8T plus 6. Nah, setelah dimisalkan tadi, ditemukan integral seperti berikut. 0 menuju 3 buka kurung 4T plus 3 dikali U pangkat min 1 dikali DU per 8T plus 6 plus C. Setengah integral 0 sampai dengan 3 U min 1 dikali U min 1 dikali DU plus C. Nah, di sini mengapa menggunakan ln? Dikarenakan yang atas itu min 1. Nah, menggunakan ln agar lebih mudah aja dalam mengerjakannya. Nah, setengah di sini ditemukan setengah ln buka kurung 4 buka kurung 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 plus 1 dikurangi setengah ln 4 dikali 0 pangkat 2 plus 6 dikali 0 plus 1.
Nah, di sini ketemu setengah len dikali 55 min setengah len dikali 1 sama dengan 200 366.660.000. Nah, jadi total pendapatan pabrik tersebut selama kurang lebih 3 tahun ini adalah 200 366 jutaan sekian. Lanjut ke soal yang B. Nah, bagaimana sih caranya menghitung profit yang dihasilkan mesin tersebut selama 3 tahun? Nah, di sini menggunakan rumus yaitu profit sama dengan R dalam kurung T min C cost sama dengan atau revenue dikurangi dengan biaya sama dengan 366.660 dikurangi 50 juta dikali 3 dikarenakan 3 tahun tadi. Nah, 237 jutaan dikurangi 150 juta menjadi 50.366.660. Nah, di sini sudah ditemukan profit yang diperoleh oleh pabrik kaos lucu tersebut adalah 50.366.660 rupiah. Nah, berlanjut ke soal yang nomor 3. Soal ini mengukur pemahaman mahasiswa mengenai matriks dan sistem persamaan linier. Nah, di soal ini diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Nah, Y sama dengan C plus L0 plus G. C sama dengan A min B, buka kurung Y min T0 dengan A lebih besar dari 0 dan 0 lebih kecil dari B, lebih kecil dari 1. Nah, di sini dengan keterangan yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan pengeluaran untuk konsumsi, Y sama dengan belanja pemerintah, 0 sama dengan tingkat investasi, T0 sama dengan pajak, A sama dengan autonomous consumption expenditure, B sama dengan marginal propensity to consume. Nah, lanjut ke soalnya yaitu A. Nyatakan model matematika di atas dalam bentuk persamaan matriks AX sama dengan B. Yang kedua adalah jika diketahui LO sama dengan 50 triliun dan TO adalah 40 triliun, situ A sama dengan 60 triliun, dan B seperempat dan B adalah seperempat. Tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut menggunakan aturan Kramer. Nah, ini dia aturan Kramer nomor 3A. Nah, di sini dijelaskan tentang sistem persamaan linier dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Setelah diubah tadi, ditemukan hasilnya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui ya, ini misalkan kalian kali 1 dikali Y sama dengan Y, min 1 dikali min C sama dengan C, kayak gitu-gitu, seperti yang sudah diajarkan di SMA, dan begitu juga seterusnya. Nah, diketemukan sistem persamaan linier dalam bentuk matriks AX sama dengan B. 1, min 1, min 1, B, 1, 0, min 0,75, 0, 1. Lanjut. Nah, yang pertanyaan B tadi
menggunakan aturan grammar untuk mencari titik keseimbangan pendapatan nasional. Nah, di sini kita juga menggunakan aturan grammar untuk menentukan beberapa determinan yang akan kita gunakan. Yang pertama, determinan A, seperti yang ada di gambar tersebut. Jadi lihat sendiri. Ada beberapa determinan, yaitu determinan A, determinan A1, determinan A2, determinan A3. Nah, setelah menggunakan aturan grammar tadi, hasilnya yaitu 1 dalam kurung 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 0,25 dikurangi 1 dikali 0,75 sama dengan 1 ditambah 0,25 dikurangi 0,75. Hasilnya 0,5. Di sini terdapat determinan A1 yaitu 51 dikali 1 hasilnya 1, terus 70 dikali 1 hasilnya 70, 70 dikali 0 hasilnya 0 gitu. Bersama kayak yang di atas tadi juga. Ini hasilnya 120. Nah, determinan A2 ini juga hampir sama, 70 dikali 1, 70, 0,25 dikali 1, 0,25, terus 0,75 dikali 70. Kayak gitu ya. Nah, di sini hasilnya 5 ya. Terus ada determinan A3 tuh hampir mirip juga kayak yang di atasnya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini hasilnya determinan 3 yaitu 90. Ini dari 1 dikali 0, 0, terus 0,75 dikali 70. Dan hasilnya 90. Nah, yang terakhir, ini adalah beberapa determinan tadi, kita mencari yang paling seimbang antara pendapatan nasional, yaitu yang determinan A1 sama determinan A1 ya. Hasilnya 120 dibagi 0,5, hasilnya 240 triliun ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak banget kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.